Problem politik di Indonesia itu, para politisi kita, pejabat kita, kalau dia berbicara, mulutnya idealis, kepalanya idealis, mulutnya Pancasilais, perutnya kapitalis, di bawah perutnya komunis. Sekarang dicetak Bapak Ibu untuk tidak mengakui negaranya, untuk merusak negaranya. Sekarang negara ini sudah jatuh. Ukurannya apa? Ada 3. Tidak ada stabilitas, tidak ada integrasi politik, dan tidak ada adaptasi politik. Itu indikatornya itu. Kami ini masih bangsawan. Karena manusia beradab itu bangsawan. Yang bukan bangsawan namanya bangsat. Kan itu aja itu. Ini bapak-bapak yang mulia ini, yang mulia bangsawan dia. Bukan keturunan bangsawan. Nggak pernah jadi berhenti bangsawan. Kapan dia berhenti bangsawan, dia jadi bangsa. Bangsawan itu dari ucapan, dari tindakan, dari perilaku. Orang yang mengabdi sama bangsanya. Bukan orang yang menjual bangsanya, menipu bangsanya itu. Itu bangsa itu. Apa yang dia lakukan di Jepang, Pak? Militernya ada beritakan, panglima militer, jadikan saya guru. Masih ada nggak hidup? Ada. Masih ada. Dalam 20 tahun saya akan bangun Jepang. Terbukti 20 tahun Jepang bangun itu. Manusia yang dibangun, bukan jalan tolnya, bukan pembangunannya itu. Kekuasaan yang buruk, cirinya, saya beritahu mahasiswa, cirinya kekuasaan yang buruk. 1, tidak transparan. 2, tidak akuntabel. 3, tidak kredibel. Mulyadi jasanya asli, guru saya ada 2 di sini. Mudah saya sebutkan tadi. Pemerintahan itu partisipatif, mengajak semua orang, mendengar semua orang. Ini enggak, bikin undang-undang ini hari, besok masuk MK. Kan cilaka itu. Siapa yang didengar? Gitu kan? Kan jahat pikirannya itu. Udah, yang penting saya ketok, kalau Anda persoalkan Anda masuk MK. Itu tanda-tanda bahwa Anda tidak membuat peraturan yang bagus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk menghindari kesalahan dalam penyebutan nama, izinkan saya tidak menyebut satu persatu. Tapi saya ingin menyebut 1, 2 sebagai pertanda bahwa saya menyapa Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Tri Sutrisno, Wapres saya, Panglima saya. Dan saya pindah ke Pak yang mulia, para raja, sultan. Ada kerajaan saya, nama saya itu yang terakhir di belakang itu berasal dari kerajaan Luwu. Baik, tadi moderator minta saya, Pak Mulyadi, kalau bisa percepat. Nah, ini memang percepat, saya memang dilema. Saya di satu sisi saya diminta untuk membuat Bapak Ibu tidak tidur. Apalagi kalau jam sekarang. Problem politik di Indonesia itu, para politisi kita, pejabat kita, kalau dia berbicara, mulutnya idealis, kepalanya idealis, mulutnya Pancasilais, perutnya kapitalis, di bawah perutnya komunis. Udah, kalau bicara tentang tadi kapitalisme, bicara komunisme itu, udah usah dengarkan Mulyadi itu. Begitu tuh. Artinya idealisme kita simpan, Pancasila dikesampingkan. Negara ini sudah rusak, sudah jatuh. Tapi Bapak kan mengharapkan jatuh karena dijajah. Itu imperialisme fisik. Imperialisme lama, neokolonialisme lama, penaklukan pendudukan. Seperti yang dilakukan oleh VOC, seperti yang dilakukan Belanda, invasi Jepang. Itu imperialisme lama. Nah, sekarang enggak. Sekarang dicetak Bapak Ibu untuk tidak mengakui negaranya, untuk merusak negaranya. Sekarang negara ini sudah jatuh. Ukurannya apa? Ada 3. Tidak ada stabilitas, tidak ada integrasi politik, dan tidak ada adaptasi politik. Itu indikatornya itu.
Nggak usah kita berdebat. Kalau Bapak berdebat, saya undang di ruang kuliah. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia karena dua guru saya ada tadi berbicara mendahului saya. Sudah pasti murid lebih pintar daripada gurunya. Kenapa? Karena ilmu guru saya sudah ambil. Ditambah dengan ilmu saya. Kan pasti itu. Nah gitu. Itu logikanya itu. Dan saya orang yang terakhir pintar ketika saya tidak punya murid. Itu logikanya Bapak Ibu. Saya sebagai dosen asli, bukan politisi. Dosen murni. Ini juga bukan dosen tembak Pak. Dosen asli. Saya itu punya NIT 132, dirubah sampai sekarang pangkat saya. Kalau disetarakan dengan TNI, itu setara dengan perwira menengah tuh. Belum perwira menengah. Ya. Baru ya. Kira-kira gitu Pak. Ini kawan-kawan saya ini ya memang itu sebelah ini itu. Ini yang selalu bikin gaduh negara. Tapi bicara revolusi memang selalu bilang, kamu jangan Mulyadi jangan jadi pengecut. Itu tuh, ini yang di sebelah yang selalu teriak ini. Nah, kita lihat siapa yang pengecut itu. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana rusaknya Republik ini dikuasai oleh liberalisme, viral di mana-mana itu. Ya, untung baik saya tidak dipanggil oleh UI. Ya. Tapi Bapak bisa lihat siapa yang bicara. Kan ada dosennya UI yang ini dicaci maki oleh masyarakat. Terus ada juga dosennya UI yang dikutuk, ada juga yang dipuji. Silakan aja. Kita lihat itu. Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin sampaikan, kalau Pancasila ini ditegakkan ada problem lagi. Kenapa terlalu banyak ideologi mau masuk di Indonesia? Karena ideologi kita sendiri tidak percaya. Tidak ada itu. Padahal ideologi kita dalam ilmu, dalam akademik ini ya ideologi yang paling bagus dari strukturnya. Sangat bagus. Coba Bapak lihat. Tuhan ada di atas. Di bawah Tuhan ada manusia. Di bawah manusia ada bangsa. Di bawah bangsa ada rakyat. Dan di bawah rakyat ada masyarakat. Kita ambil. Itu ideologi terbukanya. Tertutupnya di mana? Tuhan Esa. Manusia beradab. Jadi kami ini keturunan bangsawan Pak. Kami ini masih bangsawan. Karena manusia beradab itu bangsawan. Yang bukan bangsawan namanya bangsat. Kan itu aja itu. Ini bapak-bapak yang mulia ini, yang mulia bangsawan dia, bukan keturunan bangsawan. Tidak pernah jadi berhenti bangsawan. Kapan dia berhenti bangsawan, dia jadi bangsa. Bangsawan itu dari ucapan, dari tindakan, dari perilaku. Orang yang mengabdi sama bangsanya, bukan orang yang menjual bangsanya, menipu bangsanya itu bangsa itu. Ada yang tanya saya kemarin, Bang Mulyadi, kalau mau dijatuhkan Republik ini, bisa nggak kasih ilmunya? Mau saya kasih ilmunya, Pak. Bagaimana cara menjatuhkan Republik ini? Gampang sekali. Saya melobi ke dunia politik global, siapa penguasa global, saya undang para raja. Nggak terlalu banyak, 200 triliun sudah cukup itu. Bikinkan rumah, panggilkan di sana, ajak di sana, baru dia membuat pernyataan bahwa kami keluar dari Republik Indonesia. Bahaya tuh. OPM saja Bapak tidak bisa selesaikan. Tadi saya baru menguji mahasiswa BRIMOB di ruang di atas. Saya baru menguji proposal mahasiswa BRIMOB. BRIMOB sedang kesulitan sekarang masuk. Dia tidak bisa menggunakan senjata. Karena itu dia harus mempersiapkan dirinya sebagai manusia yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Yang sudah pernah dilakukan oleh TNI. Coba Bapak, saya mulai tadi. Tuhan yang Esa. Semua Tuhan boleh masuk Indonesia Pak. Asal dia Esa. Semua manusia masuk Indonesia asal dia beradab. Jangan yang biadab. Bangsa kita bangsa yang bersatu. Bukan bangsa yang terbelah. Rezim ini sedang memproduksi bangsa yang terbelah. Itu kegagalannya itu. Sedikit-sedikit di mana-mana terbelah orang. Di mana-mana terbelah orang. Dosen pun diadu dengan mahasiswanya, istri diadu dengan suami itu. Pemberontakan apa di dunia ini? Saya tidak bisa mengerti. Anak melawan orang tuanya itu. Coba bayangin Pak. Anak saya panggil saya nih. Saya tidak pernah memperlakukan sebagai anak. Pak Mulyadi di sini. Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Ayo, saya ajak ke tempat-tempat ini Pak. Biasa kalau saya itu anak saya ajak.
Karena Bu Suma pernah tegur saya, kamu jangan perlakukan anakmu lagi seperti orang dulu. Gitu. Saya perlakukan anak sekarang dia. Kalau saya berikan nasihat, saya panggil dia minum kopi, merokok, dan sebagainya itu. Saya tidak tentang daripada dia narkoba. Itu. Kali itu dia tidak mau datang, Pak. Dia tidak mau ngajar. Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Tapi di kamar, kita tutup kamar. Ada apa ini? Kok anak sudah memberontak sama bapaknya itu? Dan satu, Pak. Kenapa Bapak tidak pindah hidup seperti yang lain? Kenapa Bapak kasih menderita saya? Saya bilang, apakah kau tidak terhormat? Kau anak dosen dari Universitas Indonesia itu. Kau tidak terhormat itu? Kau tidak terhormat, bapakmu tidak pernah korupsi. Apa yang kau inginkan dari saya? Bapak kan punya hubungan dengan ini. Ya mau maaf Pak Jenderal. Memang dia tahu hubungan saya beberapa kasat, saya diundang makan malam. Panglima saya pernah tanyakan, apakah Bapak bukan centeng? Panglima di Indonesia saya pernah tanyakan itu. Pak, ada saksinya banyak kok. Pak, di luar di mana-mana Bapak dicurigai Bapak centeng. Apakah Bapak centeng? Dia bilang bukan mul. Kalau saya presiden saya panggil kamu, saya ajak kamu penggal kepalanya. Baru saya dinyak makan itu Pak sama beliau itu. Itu gara-gara teman-teman semuanya jangan curigai itu. Iya kan? Saya repot ini. Bapak Ibu, ya coba bayangin ini. Kalau saya mengajar di Sesko TNI, Sesko Angkatan Darat, di intelijen, di polisi, yang pertama saya buka adalah apakah Bapak memberikan kesempatan saya untuk bicara di sini? Jangan sampai saya keluar Anda borgol saya itu. Karena neraka bagi dunia akademik adalah ketika murid membunuh gurunya. Itu yang saya takutkan itu. Oh silakan Pak Mulyadi itu. Baru saya bicara tentang seperti ini. Jadi Pak coba, kalau Tuhan yang Esa, manusia beradab, bangsa bersatu, rakyat berdaulat, masyarakat makmur, kita mau jadi apa lagi? Ada orang bikin negara? Tidak ada yang bikin negara Pak. Coba saya bayangkan Pak, saya dari Sulawesi Selatan, kerajaan dulu, itu raja saya Pak. Saya hilangkan nama saya itu. Oh Puan Dita Dampali saya kubur jauh-jauh itu. Saya ganti nama Mulyadi itu. Supaya saya bersatu dengan Bapak. Kenapa Bapak hina saya? Hanya karena persoalan nama saja. Terus kalau saya pakai nama saya, terus apa untungnya bagi Bapak? Kalau di sini tidak punya duit, saya tidak bisa masuk supermarket, tidak bisa minum teh kalau tidak punya duit. Tapi kalau di kampung kami dihormati juga Pak. Hati-hati itu. Maka saya bilang tadi, seluruh raja-raja ini, sultan ini saya ajak ke Amerika, saya ajak ke Soviet. Baru setiap hari ngomong di media, kami keluar dari Republik Indonesia. Bapak mau bilang apa? OPM saja Bapak susah kok. Apalagi kalau raja-raja kami. Makanya jangan hina mereka itu. Saya kemarin terlihat di MPR. Kalian sudah menghancurkan. Pak, kalau saya merenung tentang Republik ini, ada namanya Majelis Pemusatan Rakyat, saya selalu mencintai negara saya. Kenapa? Karena di situ saya selalu mengeluarkan argumen-argumen baru bagaimana pemerintah saya bisa memakmurkan saya, bisa mensejahterakan saya. Tapi Bapak tahu enggak? Saya kuliah di Universitas Indonesia. Hari ini saya kuliah, pergi ngajar cari uang sepeser. Di luar para jabat kurang ajar dia, koruptor itu. Coba seharusnya pendidikan itu diberikan kepada saya. Apa yang dia lakukan di Jepang, Pak? Militernya ada beritakan, panglima militer, jadikan saya guru. Masih ada enggak hidup? Ada. Masih ada. Dalam 20 tahun saya akan bangun Jepang. Terbukti 20 tahun Jepang bangun itu. Manusianya yang dibangun, bukan jalan tolnya, bukan pembangunannya itu. Begitu loh, jalan pikiran dibangun, Pak. Itu yang terpenting. Jadi ideologi problem kita. Nah hari ini saya mengatakan Indonesia sudah jatuh. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit mau singgung militer. Tidak ada profesi di dunia ini yang sangat agung, sangat terhormat, sangat mulia kecuali militer. Profesi saya tidak terlalu terhormat, Pak. Dosen. Saya hanya dituntut melahirkan sarjana yang sujana. Meskipun kenyataannya banyak yang sarjana yang durjana itu. Kami gagal. Untuk Bapak caci maki kami. Tapi kalau berbicara tentang militer, jangan mengatakan bahwa militer profesional itu lawannya amatir. Tidak begitu istilahnya, Pak. Ada 3 kriteria untuk disebut militer profesional.
Saya cuma memiliki keahlian khusus. Keahlian khususnya ini banyak dihindari nih. Yaitu apa? Bertempur sampai mati. Tidak ada orang bertempur sampai mati, Pak. Kecuali militer, nyawanya langsung untuk mengabdikan kepada negaranya. Yang kedua, kesatuannya itu tadi. Apapun diperintahkan dia. Karena itu kalau militer berpolitik, saya tidak pernah mengatakan militer berpolitik. Yang berpolitik itu Senayan dan istana itu. Itu Pak. Perbaiki itu. Kalau istana sudah baik dan Senayan sudah baik, pasti militernya ikut. Nggak mungkin itu. Jadi karena itu saya bilang, bukan hukum yang berkuasa itu. Politik yang berkuasa. Politik itu panglimanya. Kalau mau perbaiki ekonominya, mau perbaiki politiknya, hukumnya, perbaiki politiknya. Tapi kami saja, Pak, begitu rusaknya itu politik, kami saja selalu dituding oleh masyarakat. Dosen apa itu? Dosen politik. Pantasan rusak Republik kita. Karena ada dosen politiknya itu. Saya bilang saya tidak pernah ajari Anda jadi ular. Saya hanya ajari Anda ilmu tentang ular, selubung ular. Ular itu bahaya kalau menggigit, kalau mematok, kalau menggigit tidak apa-apa. Saya ajari Anda tentang kekuasaan. Bahwa kalau kekuasaan itu buruk, cirinya pertama anti kritik, yang kedua menindas, yang ketiga status quo, mau 3 periode, yang keempat korup itu. Saya ajari Anda itu tentang teori kekuasaan itu. Itu kekuasaan buruk. Periksa saja itu. Apakah sudah korup? Itu kekuasaan buruk diperhatikan. Menindas tidak. Ya, anti kritik tidak. Status quo tidak. Melalui dia 2 periode, 3 periode. Kalau tidak mau cari putra mahkota itu. Agar tidak dipenjara dia. Kan saya cuma minta Republik ini. Kalau ada presiden, kalau mau yang pertama lakukan adalah bukan mengamandemen, tapi memenjarakan presiden yang dia ganti itu. Bisa enggak? Tidak ada masalah itu. Itu teori kekuasaan yang saya ajarkan di kelas. Kalau ada yang mau perhatikan silakan. Ya, itu satu. Ya, teori kekuasaan. Kekuasaan yang buruk cirinya, saya beritahu mahasiswa, cirinya kekuasaan yang buruk. 1, tidak transparan. 2, tidak akuntabel. 3, tidak kredibel. Mulyadi jasanya asli. Guru saya ada 2 di sini. Mudah saya sebutkan tadi. Di atas tadi Prof. Hamid sudah bilang ada murid saya kan. Coba bayangin itu saya punya kredibilitas. Pemerintahan itu partisipatif, mendengar semua orang, mendengar semua orang. Ini enggak, bikin undang-undang ini hari, besok masuk MK. Kan cilaka itu. Siapa yang didengar? Gitu kan? Kan jahat pikirannya itu. Udah yang penting saya ketok, kalau Anda persoalkan Anda masuk MK. Itu tanda-tanda bahwa Anda tidak membuat peraturan yang bagus. Coba bayangin, Pak. Jadi apa yang kita harapkan itu? Itu kekuasaan yang buruk. Baik, Bapak Ibu, saya katakan tadi, di militer kita, itu betul-betul. Ada 3 rumpun teori. Tentara revolusioner, tentara profesional, dan tentara yang paling buruk namanya tentara pretorian. Tentara pencari keuntungan. Ini yang sedang mau ditimpakan. Apakah polisi kita, tentara kita pencari keuntungan itu? Saya katakan tidak. Terus dia tunjukkan satu orang, itu oknum. Doktrinnya tidak. Jati dirinya tidak. Apa jati diri? Tidak. Di dunia ini hanya ada 1 militer yang memenuhi syarat untuk disebut tentara revolusioner profesional. Hanya di Indonesia. Itu disertasi saya, Pak. Kalau mau bantah, penelitian dulu ya. Jangan enak aja dibantah-bantah dulu kan, tidak melalui penelitian. Di Matahulu saya kerja. Ya disertasi itu, dan pembimbingnya Bu Husnul itu. Itu bimbing saya itu, tunggu dulu. Saya juga meneliti di Indonesia, kenapa? Saya kan dulu ditugaskan untuk sekolah di Amerika. Saya di Amerika tolak saya dengan mengatakan Anda tidak punya beasiswa. Kenapa? Saya mau meneliti militernya. Dengan membantah teorinya Huntington. Karena mengatakan bahwa militer kita profesional. Saya bilang tidak profesional. Buktinya, Anda melakukan diplomasi kapal induk. Anda melakukan diplomasi ofensif. Anda melakukan provokasi itu. Ya sedikit-sedikit Anda tarik kapal induknya kemana-mana. Anda pamer pesawat tempur. Anda pamer senjata nuklir. Itu tuh. Artinya, sudahlah. Nah, karena tidak ada dananya, sudah kalau begitu ngapain saya sekolah di Amerika? Hanya saya diajari meteorologi, baru saya disuruh pulang. Ya, untuk meneliti negara saya. Setelah itu data-datanya Anda ambil. Emang saya goblok. Saya dosen ilmu politik.
Ya, mendingan saya belajar di negara saya, gitu kan? Negara saya juga tidak jelek juga. Apa susahnya itu? Jadi itu sebabnya, Pak. Ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Ikrar kaum terpelajar. Luar biasa ini, Pak. Ini yang bahaya ini, karena tidak pahami tentang ikrar terpelajar, tentang pemuda. Definisi ini, konsep pemuda bukan konsep demografi. Tidak berbicara tentang usia, tapi berbicara tentang peran politiknya, kontribusinya dalam politik. Ini satu kelompok masyarakat yang ada untuk melakukan perubahan. Dia penggagas perubahan sekaligus pelaku perubahan. Itu yang dimaksud pemuda, Pak. Ya, ini secara politik, tolong diperbaiki baik-baik. Pemuda itu adalah penggagas perubahan sekaligus pelaku perubahan. Ya, itulah yang dilakukan. Cuma dalam perkembangannya, Bung Karno tidak mewariskan itu. Bung Karno menstop. Oke, yang menggagas perubahan dan pelaku perubahan cukup saya. Anda pendukung perubahan saja, gitu. Maka dititik beratkan bukan pada pikirannya, tapi tenaganya. Berikan saya pemuda, saya pindahkan gunung. Kacau itu. Ya. Kesalahan berikutnya dilanjutkan oleh rezim Pak Harto. Pak Harto mendefinisikan pemuda sebagai gangguan. Karena itu dirikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasih pemuda itu berolahraga, biar tubuhnya sehat. Coba bayangin itu. Itulah sebabnya saya selalu teriak, bubarkan cepat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya itu. Kenapa bisa ada manfaatnya? Bawa pemuda itu dibawa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Biar dia merencanakan pembangunan kita. Biar dia melaksanakan pembangunan kita itu. Itu fungsinya pemuda itu. Jangan dikasih berolahraga itu. Olahraga tidak beres, pemudanya tidak beres. Ya kan? Akhirnya ormas-ormas pemuda yang ada bukan bela negara, yang ada bela elit. Akhirnya terjadi nanti pemberontakan kita, konflik horizontal dan konflik vertikal yang sudah menganga. Apakah itu? Tahun 2002 saya pernah menulis di Kompas, Indonesia negara persekongkolan. Tahun 2007 karena banyak yang gugat saya atas tulisan saya itu, saya buatkan buku kecil yang hanya beredar di lingkungan TNI. Karena waktu itu saya masih di intelijen negara, saya kasih mahasiswa intelijen, saya kasih mahasiswa analisis itu. Saya ramalkan Indonesia kalau dia mengikuti pola negara Nusantara pertama Sriwijaya, Majapahit yang kedua, dan Indonesia yang ketiga, maka Indonesia akan berumur maksimal 200 tahun. Dia akan runtuh maksimal, itu berjalan normal. Kalau tidak normal, dia akan runtuh sebelum 200 tahun. Tulisan saya, ramalan saya itu berdasarkan teori-teori yang ada, ya, bukan peramal, bukan ilmu lain yang pakai, ya. Tapi saya belum sampai 200 tahun, saya sudah melihat tanda-tandanya ini. Ya, saya melihat tanda-tandanya. Tapi teori neoliberalisme, teori neoliberalisme sudah terjadi di mana-mana. Ya Bapak Ibu, terakhir saya katakan, tadi ada keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini memang itu rancangan yang paling hebat. Pak, Bapak periksa bukunya Rousseau, kontrak sosial. Di bab 8 ada tertulis di situ. Ini kata-kata Rousseau. Ya. Kata-katanya Rousseau itu. Ya. Sistem pemerintahan, sistem politik yang dibangun oleh Muhammad adalah sistem yang sangat terbaik. Cuma sayang dia akan runtuh karena ada manusia-manusia di situ disebutkan, manusia-manusia tidak beradab. Itu kata Rousseau, periksa itu. Rousseau saja mengakui itu, menghormati namanya negara Madinah. Negara Madinah kontemporer ada di Indonesia. Itu, kalau dilaksanakan Pancasila, Anda semua orang yang merindukan namanya kekhalifahan versi Rasulullah ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Tuhan yang esa, manusia beradab, bangsa yang bersatu, rakyat yang berdaulat, masyarakat makmur ada di Pancasila. Karena itu, jangan sekali-kali tinggalkan Pancasila. Kapan Bapak tinggalkan Pancasila? Saya katakan tadi, kepalanya idealis, mulutnya Pancasilait, perutnya kapitalis, di bawah perutnya komunis, hancur tidak. Cepat sekali selesai. Saya pikir itu, ya, Bapak Ibu tentu sangat satu kehormatan karena saya bisa mempertemu Pak Prianto, Pak Maijen Prianto.
ya senior saya, sekaligus kawan diskusi saya, memberikan saya kesempatan untuk bertemu kepada Bapak Ibu ya yang hanya biasa saya kagumi melalui tulisan, melalui pemberitaan. Kali ini betul-betul saya bertemu dengan Bapak Ibu dengan nyata sekali. Terima kasih Pak Jenderal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.